Oke, sudah masuk ya Mbak Tari? Baik, monggo Mas Eser disiapkan di kelas ini, silakan. Baik, Bapak, mohon izin ya, Pak. Di tempat duduk, siap gerak. Peserta Latsar CPNS MA Angkatan 2 Kelompok 3, sejumlah anggota 10 orang, hadir 10 orang, siap mengikuti materi pada pagi hari ini. Laporan selesai. Oke, baik, matur nuwun. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, adik-adik yang kami hormati, alhamdulillah kita memasuki season berikutnya, yaitu ya, kalau saya tadi dari pagi, siang, nanti sampai sore. Setelah di Kumham ini berapa? 22-24 jam, sore sampai maghrib itu, hampir maghrib itu dengan Kumham. Ini kan MA ini. Ya. Jadi nyuwun tolong kita manage pertemuan hari ini dengan baik. Nah, oleh karena itu kita kan jamnya kan jam berapa tadi? 10.30 ya? Apa 10 berapa? 10.30, Bapak. Ya, nanti sampai jam 12 berapa Mas? Kita usul agar supaya tidak istirahat, kita langsung aja, setuju ya? Kita sepakat ya. Nah, nanti tolong Mas Izhar, pas kita rampung jam 10.30 sampai jam berapa Mas? Kalau tanpa istirahat hingga 12.45, Bapak. Oke, berarti kalau ini sampai jam berapa ini? Yang sesi pertama? Kalau untuk agenda pertama, manajemen ASN dan Smart ASN itu seharusnya 10.30 sampai 13.45 dengan jeda 1 jam istirahat. Kemudian yang kedua, coaching itu 13.45 hingga 15.15, Bapak. Kita sederhanakan aja, 10.30 sampai 12 sampai 2 jam ya. Sampai 12 lebih 10 katakanlah ya, berhenti, terus diberhentikan semua, terus kita masuk ke main room lagi gitu. Biar rekamannya itu produktif gitu ya, sampai jam 1:15 gitu ya, untuk pembimbingan gitu ya. Sepakat nggih? Kalau keluar semua, biar rekamannya itu tertib. Nanti panitia teratur ya. Ya, tadi Bu siapa? Dari pusat itu betul-betul itu memberi arahan. Itu Bu siapa tadi namanya? Mas Esan? Bu siapa namanya? Ibu Jenny, Bapak. Bu Jenny itu memang tidak secara senior ya, hampir pensiun ya, seperti saya juga senior ya. Tapi memang tipikalnya beda-beda, nggak apa-apa. Tapi betul, kalau dari unsur MA harus ada yang begitu, agar supaya itu betul sungguh-sungguh. Karena metode pembelajaran Latsar ini dulu namanya Praja itu betul-betul ketat. Ya, beruntung Anda itu menggunakan media pembelajaran sinkronus asinkronus. Kalau saya dulu asinkronus, jadi tatap muka ya melalui berjumpa di kelas, yaitu selama hampir 2 bulan ya. Anda kan hanya 1,5 bulan itu ya. Dulu ada yang 3 bulan ya, sekarang dipersingkat. Sekarang apalagi model sinkronus asinkronus ya, tatap muka ya hanya sebentar. Kalau dulu lama tatap mukanya, apalagi dulu tidak ada yang namanya media visual ini melalui teknologi digital, melalui laptop, melalui yang lain ya. Jadi Anda harus betul-betul ya. Kalau di klasikal di kelas itu betul-betul disiplin sungguh-sungguh gitu. Saya sendiri sebagai pengajar yang pernah kemana-mana, saya dari Institusi Kementerian Agama, kebetulan ngajar di Kemenag, juga ngajar di PSDM provinsi, ngajar di punya Pemda kota, ya punya pertanian, punya kehutanan, ya
Ya, kebetulan saya ini diajak ngajar di wilayah Mahkamah Agung, ya, yang sebelah juga ini sama di mana di Kumham, ya, di Pemkot dan seterusnya, ya. Dari berbagai pengalaman, ya memang ada keunikan. Memang secara umum disampaikan secara disiplin tinggi, ya. Anda termasuk beruntung, ya, masih ada keringanannya melalui distance learning itu, ya, buka tutup ya, melalui perjumpaan fisik ya, atau pembelajaran klasikal, jumpa darat di kelas dan di online ini, ya enak ya. Anda nggak usah kemana-mana, cukup dari rumah bisa, dari tempat kerja Anda sendiri bisa, ya dari kantor atau dari manapun, ya asal Anda mematuhi tata tertib, itu enak, luas sebetulnya. Dan saya memang bisa kayak gitu, tapi karena Anda di bawah Mahkamah Agung, ya pintu gerbang utama ya Mahkamah Agung. Kalau saya menilai dari segi akademis, segi ketentuan panjenengan tentang etika ya dan sebagainya. Tapi tidak saya ungkapkan secara vulgar, cukup dimengerti. Ya, ada forum penilaian di sini, Anda saya nilai ya, ada selama itu pembelajaran ya, mengenai kode etiknya, yaitu bagaimana sikap Anda sebagai peserta latsar itu bagaimana, kesehariannya gimana lah. Ada penilaiannya. Saya sendiri juga dinilai, tapi karena saya posisinya sebagai pengajar ya tentunya Anda bisa tahu posisi ya. Saya juga melaksanakan kegiatan secara wajar, ya dengan optimal, penuh perhatian, penuh dedikasi. Insya Allah saya menyampaikan materi sesuai dengan pakem, sesuai dengan aturan main. Jadi enak. Yang paling enak memang kita nggak usah melanggar atau berbuat seenaknya sendiri. Ya, kita menyesuaikan. Ya, ya saya tahu si A si B, tapi tidak perlu saya kemukakan. Ya, cukup ya. Kalau klasikal lebih berat lagi. Ya, kalau saya ngajar pernah di Kodam ya, pernah di SPN itu milik polisi. Ya pola pembinaannya, pola pengajarannya seperti militer persis. Ya toh. Jangankan baris model militer itu dikenakan pada kehidupan sehari-hari, gitu. Bangun tidur dan sebagainya, malam harus bangun, harus dan seterusnya. Terus kalau mau sarapan pagi harus siap dulu di asrama A ya toh. Terus baris menuju ke ruang makan itu sejauh berapa itu? Ya hampir 500 meter itu. Ya baru sarapan. Makanya harus diperhitungkan waktunya dengan sungguh-sungguh. Tidak ada yang boleh selamatan dan sebagainya, apalagi seragamnya kurang rapi dan seterusnya. Itu kalau kami sih tidak ya saya serahkan pada yang ngampu ya. Biasanya ada yang tentara, ada yang polisi itu. Jadi kesemaptaan nanti dinilai lah. Di sini Anda termasuk orang yang bersyukur, orang yang beruntung ya. Makanya Anda harus punya dedikasi yang tinggi ya, harus pandai bersyukur, menerima yang baik ya. Bukan berarti kita Jawa yang ini nakut-nakuti, enggak. Tapi itulah ya. Memang harus ada yang begitu ya. Kebetulan ini Bu Jenny itu punya integritas tinggi, apalagi B utama ya tentunya pengalaman jabatannya tinggi ya. Sama-sama punya pengalaman jabatan, posisinya karena Bu Jenny itu di Mahkamah Agung ya. Kebetulan pernah menjadi pemeriksa, bahasa birokrasi pemeriksa, namanya apa kalau di polisi propam ya, pernah jadi inspektur, pernah menjadi Mas Ezal, ditutup itu ditutup, suaranya nggak ada. Menjadi apa Mas Ezal? Sebagai inspektur, Pak, pemeriksa, pengawas mungkin, Pemeriksa, inspektur atau auditor. Ya. auditor. Jadi semua lembaga di bawah lembaga Mahkamah Agung dia periksa semua komponen dari yang kecil sampai tinggi. Baik itu memeriksa di rutan, di kantor pengadilan, di kanwil maupun di eselon 2, eselon 1 ya toh.
di biro perencanaan, kepegawaian, ya, keuangan, ya, di lembaga yang lebih tinggi lagi, di dirjen, ya, direktorat, ya, sampai sekjen, ya. Jadi beliau kebetulan orang hebat, orang penting, ya. Jadi kebetulan Anda ketemu Bu Jenny itu, ya. Kalau saya berterima kasih, ada orang yang mengingatkan, ya. Jadi Anda jangan lengah. Anda di mari jangan benci, justru senang. Saya masih di eman, saya masih disenangi oleh pimpinan Anda itu. Harus berterima kasih. Karena apa? Kalau kita tidak begitu, kita tidak punya rasa malu, tidak punya etika, tidak punya empati, tidak punya simpati. Akhirnya Anda itu liar, begitu saja terus lari. Dengan ada ini, itu merupakan jari-jari pengaman panjenengan. Oh, masih ada yang diingatkan. Ya, sederhananya gini loh, Mas Ezar. Kita masih punya orang tua, ya toh? Sederhananya gini. Minimal kewajiban orang tua mengingatkan anaknya. Minimal kalau yang beragama Islam, tetap setiap waktu, 5 waktu itu mengingatkan. Sudah sholat belum? Baik sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Utamanya subuh. Rata-rata anak-anak itu malas untuk bangun. Padahal sholat subuh itu utama. Dan paling utama dan penting. Sehebat kehidupan dunia itu sholat subuh yang pertama. Sebelum sholat subuh, Anda harus sholat tahajud. Artinya Anda itu bangun sebelum subuh. Artinya bangun minimal antara jam 2 sampai jam 3, maksimal setengah 4. Kalau sekarang jam 3, karena subuhnya jam 4, 10 menit. Berarti minimal Anda itu bangun jam 3 malam. Kalau merasa dirinya seorang muslim atau muslimah. Insya Allah, kalau panjenengan mencermati kehidupan, insya Allah hidup Anda mulia. Hidup Anda itu baik. Ya, tolong ya. Saya nggak enak ya. Saya juga informasi diri saya itu siapa, bagaimana keluarga saya apa. Saya juga ingin Anda juga lebih tawadhu, menjalani kehidupan dengan baik. Ya, otomatis kalau subuh sudah bangun sholat subuh, panjenengan ini khusus untuk orang muslim, yang lainnya menyesuaikan Allah. Anda itu berangkat kantor itu sudah lebih dari siang. Katakanlah kantor itu jam 7:30, ya toh. Anda 6:30 sudah sampai di sana. Upayakan 1 jam sebelumnya sudah sampai di kantor. Agar supaya satu, tidak punya alasan macam-macam, ya toh. Kedua, ya toh, waktunya tidak terlewatkan. Ketiga, apabila ada kelupaan dan sebagainya bisa segera diatasi. Kok 1 jam sebelumnya, minimal ya maksimal 1 jam, minimal setengah jam. Anda persiapan untuk bekerja itu betul-betul terprogram, ya. Kalau sampai sana Anda, kalau mepet itu Anda itu sudah overload. Jangan-jangan Anda itu terpaksa ngebut ke susu, akhirnya nabrak atau ditabrak atau masuk jurang, masuk kalen itu bisa. Ya. Tapi kalau Anda punya spelling waktu untuk bekerja, insya Allah apapun. Kalau bekerja, utamakan sebelum waktunya sudah hadir. Jangan tepat waktu. Tepat waktu itu bodoh. Ya, apalagi melebihi waktu itu sangat dusta, sangat nista. Ya. Usahakan sebelum waktunya. Kalau Anda kalau masih ASN mungkin 1 jam sebelumnya. Kalau sudah jadi pejabat karena sibuk mungkin setengah jam. Kalau profesional kurang 1/4 ya. Tapi kalau yang langsung pas waktu itu tindakan bodoh itu namanya. Ini diingat-ingat dulu. Sampai Anda itu pensiun. Kalau nggak mau, kalau dianggap angin lalu, ya coba Anda rasakan sendiri. Nanti macam-macam, ya. Apalagi yang tugas di lapangan, ya toh, Anda mungkin di birokrasi, mungkin di lapas, mungkin di mana lah itu nanti hubungannya banyak, ya. Yang harus bisa Pak Anda sendiri, oke?
Saya hanya menggarisbawahi dari Bu Jenny ya. Jadi saya maklumi lah berbagai hal ya. Bukan saya ikut marah, bukan. Saya justru sangat sayang dengan Anda sekalian. Mbak Naomi ya nggak usah berkecil hati. Tetap semangat nih. Saya tetap dukung ya. Yang lainnya juga nggak apa-apa. Artinya Anda harus tegas ya. Kalau saya setarakan ada kegiatan yang lebih parah, lebih ketat ya. Tapi Anda itu termasuk iramanya irama santai, irama latan teduh, irama tenang. Jadi di tengah hiruk pikuk ini Anda harus bisa mengambil hikmahnya. Saya kira oke gitu ya. Ya ini saya ikut memberi pengarahan. Saya juga ikut bersedih. Baik, kita ke materi utama. Materi utama kita tentang apa, Mas? Mas, Iya, Bapak. tentang apa, Mas? Terkait manajemen ASN dan smart ASN, Bapak. Manajemen ASN dan smart ASN. Oke. Anda kemarin sudah sampai tugas yang keberapa? Sampai tugas yang keberapa? Untuk kemarin sampai tugas 8, Bapak. Tentang apa? Masih ingat? Tentang apa? Agenda berapa? Ada yang masih ingat? Mohon izin Bapak, tugas Ya. kemarin untuk yang kelompok analisis isu di salah satu satker anggota kelompok, kemudian yang individu disuruh membuat learning journal, agenda 3 Bapak. Oke. Berarti Anda akan memasuki agenda keempat ya. Makanya ini ada pembelajaran agenda 3 tentang manajemen ASN dan smart ASN. Walaupun kemarin Anda itu sudah mendiskusikan, sudah memahami, belajar tentang ini, tapi tentunya di sini kami secara khusus memberi penguatan agar semua apa yang Anda pelajari betul-betul terpatri, betul-betul memahami, menguasai, dan akhirnya harapannya nanti bisa mengimplementasikan, menerapkan di satuan tugas Anda masing-masing. Oke? Baik, untuk itu akan saya kolaborasi, akan saya evaluasi dan akan saya mengkaji ulang. Mengkaji ulang namanya apa? Istilahnya apa? Mengkaji ulang semua apa yang telah dipelajari. Memberi penguatan. Memberi penguatan ya, sesuai dengan agendanya, yaitu memberi penguatan pada agenda ketiga ini ya. Tentunya di agenda ada kemarin masalah manajemen ASN dan smart ASN. Oke. Kita ke manajemen ASN dulu. Oke, kemarin Anda sekalian sudah membahas, mengupas tentang manajemen ASN, ya toh. Bagaimana kondisi manajemen ASN yang kita terapkan ya di masing-masing lembaga pemerintahan, ya, atau mungkin lebih spesifik di satker yang bersangkutan. Ya. Untuk itu tentunya Anda minimal sudah punya gambaran awal
kondisi real di lapangan kayak apa, gitu. Kenyataannya kayak apa, seharusnya bagaimana. Nah ini Anda nanti mengkritisi kondisi lingkungan sendiri. Kita nggak usah bicara tinggi-tinggi, oke lah, yang tinggi-tinggi urusan para pakar, para politisi, para pengambil kebijakan. Kita sebagai pelaksana, ya, pelaksana kebijakan publik harus tahu persis bidang tugasnya, ya. Anda sebagai perekat, ya, pelindung, ya, masyarakat, ya, tentunya Anda tahu diri apa potensi Anda yang bisa dikembangkan, yang bisa ditularkan, yang bisa diimplementasikan pada kehidupan sehari di masyarakat, terutama di dalam pelayanan yang ada di masing-masing sektor. Nah, jadi di pelayanan sektor publik itu sendiri, panjenengan harus bisa mengukur bagaimana pelayanan yang kita jalankan. Apakah sudah baik, sudah benar, sudah bermutu, sudah berkualitas, atau masih belum. Nah, tentunya yang akan kita terapkan masih masih di tengah-tengah, masih samar-samar, masih ambigu, gitu. Masih ada sesuatu yang tidak setuju, tidak benar, tidak boleh, protes dan sebagainya. Ya, mungkin di satu sisi kita ingin sesuatu lain, di sisi yang lain ada orang tertentu yang menjalankan semua gue. Ya, kita, Anda selaku ASN terdepan, ya toh, tentunya sebagai orang baru harus bisa memilah-memilih dan menentukan sikap. Ya, jangan mudah terombang-ambing. Mungkin oleh senior-seniornya yang notabene ya orang yang stres, yang tidak taat azas, akhirnya Anda tergelincir ikut-ikutan yang tidak baik. Nah, diharapkan di sini Anda punya sikap, punya model. Ya, Anda itu adalah orang yang terbaik, terbagus di antara sekian ribu orang, sekian juta orang. Ya, Anda termasuk pribadi yang terpilih, insan yang terpilih. Karena apa? Di situasi ini Anda menjadi ASN itu sangat luar biasa. Ada orang yang punya kelebihan khusus, kemampuan khusus, apalagi kemampuan yang super. Sampai saat ini nyatanya belum beruntung masuk ke jajaran Mahkamah Agung. Ya mungkin ada teman Anda yang lebih pinter, rankingnya mungkin qualified-nya bagus, ya excellent, ya. Tapi Anda sendiri ternyata kualitasnya baik-baik saja, sedang-sedang saja masuk. Ya. Nah ini kan berarti satu tantangan, suatu hal yang luar biasa, suatu yang hebat gitu. Di sini Anda harus punya mental, ya, mental bersyukur, ya, bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah saya dapat masuk di arena di lingkungan Mahkamah Agung. Nah ini kemudian saya lanjutkan dalam menerapkan manajemen ASN, panjenengan tadi kemarin ya sudah tahu tentang fungsi peran seorang kedudukan ASN di aparatur sipil negara, di birokrasi pemerintah kita. Apa peran kita? Apa fungsi kita? Ya, apa tugas kita? Itu bisa dilihat di job description, ya, tugas pokok, tugas inti, tugas yang diberikan oleh pimpinan, oleh atasan langsung. Ya. Minimal seorang ASN ya bekerja dalam satu satker minimal setidaknya 7, ya maksimal tak beraturan, ya artinya bisa 10, bisa 15, bisa lebih. Ya, katakanlah idenya 10, ya. Berarti poin yang 10 itu sifatnya universal, umum, yaitu tugas lain yang diberikan oleh pimpinan, ya. Yang lainnya mungkin protapnya Anda kerjanya di misalnya kasus atau di front office, ya di KTSP atau di mana, ya di PTSP tadi. Nah, di sini atau tugas lapangan di sipir gitu, atau di birokrasi, yaitu kalau di perkantoran ya mungkin menangani
peralatan humas atau komputer atau mengagendakan peristiwa apa baik pidana perdata atau di arsiparis dan seterusnya, itu macam-macam penugasannya. Kemudian fungsi tugas dan seterusnya kemarin Anda juga sudah mendapatkan tentang itu, yaitu dan hak kewajibannya kayak apa, yaitu kemudian bedanya apa antara PNS dengan ASN, kemarin Anda juga sudah mengetahui, yaitu yang membedakan hanya satu, apa kemarin Mas? Nah, Mbak, bedanya ASN dengan P3K hanya satu, Mbak Nurul, apa? Mbak Nurul kalau kemarin menjawab. Mengenai jaminan pensiun dan hari tua, Bapak. Oh, betul. Yang berbeda hanya satu. Ya. Sebetulnya ada lagi. Apa? Tidak bisa menduduki jabatan struktural. Ya, kalau panjang bisa nantinya. Ya. Terus juga mendapatkan jaminan-jaminan yang lain, mungkin masalah kesehatan, gitu. Masalah apalagi ada kesehatan, ada apa? Kesempatan menduduki jabatan yang tertinggi, mendapatkan pekerjaan yang bagus, yang tertinggi dan seterusnya. Gitu. Itu jaminan-jaminan itu didapatkan oleh ASN, ya. Otomatis Anda juga harus bersyukur. Ya. Kemudian Anda sendiri selalu ASN dapat perhatian dari pemerintah, yang utamanya di birokrasi pemerintah kita, di kementerian yang membina instansi kita, namanya kementerian apa? Ada yang tahu? Pembina instansi kementerian, lembaga, departemen, namanya apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Mbak Nurul, Harista, tahu nggak? Tahu nggak? Nggak tahu? Namanya apa? Kalau nggak tahu, katakan nggak tahu. Kurang tahu, Pak. Oh, namanya Kementerian, ayo, Kementerian Menpan RB. Menteri, ya. Menpan RB singkatannya apa? Pendagangan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Semua kementerian lembaga harus tunduk ke situ, karena itu sebagai koordinator untuk menangani SDM. Gitu. Bagaimana SDM di MA, apakah masih perlu dikembangkan, ditingkatkan, apa perlu ada penghargaan, apa perlu pengurangan personal atau pengurangan struktural, pengurangan unit kerjanya, ya, itu yang membina, ya, yang ngontrol itu Menpan RB. Jadi di samping MA punya polisinya MA apa itu? Irjen. Ya, siapa? Ya, seperti tadi Bu Jul. Bu siapa? Bu siapa namanya tadi? Ibu Jenny, Pak. Jadi itu ya orang percayaan Mahkamah Agung, ya, dari Irjen, ya, dia juga bisa memeriksa siapapun. Bukan hanya Anda, kepala kantor pun bisa, kepala pengadilan maupun pengadilan tinggi maupun eselon di atasnya. Ya, ini. Jadi mereka seorang birokrat yang diberi kewenangan. Kalau di kepolisian Propam, ya. Kalau di tentara apa namanya? PM, ya, polisi militer, gitu. Ya. Kalau di kampung apa, Mas Izar? Hansip, ya. Hansip Bandra, gitu, ya. Jadi semua punya pengawasan internal. Oke. Diharapkan nanti Anda juga, ya, tahu diri dan waspada lah, ya. Di sini ASN tidak hanya diperhatikan tentang kesejahteraannya, tentang kehidupannya, ya, tentang kelembagaannya, tentang fasilitas, ya, yang lebih utama lagi tentang SDM yang dimiliki oleh institusi itu, yaitu Anda diperhatikan tentang jenjang karirnya.
jenjang jabatannya, ya tentunya sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Ya, kalau Anda seorang ASN, mungkin kedudukannya sudah naik menjadi kepala seksi atau kepala bagian atau kepala pengadilan negeri atau pengadilan agama negeri atau pengadilan tinggi dan seterusnya. Tentunya itu harus diperhatikan. Nah, untuk mencapai ke situ secara berjenjang dari bawah, ya kita usulkan, kita promosikan, gitu. Menjadi kasih, ya katakanlah, menjadi kabid atau kabar, ya menjadi lebih tinggi lagi, menjadi kakanwil gitu ya, kakanwil dan seterusnya. Nah, itu penting untuk mengembangkan kompetensi yang bersangkutan. Ini tugas siapa? Itu harus kelembagaan, ya dijamin oleh aturan perundangan yang berlaku, yaitu PP 11 tahun 2000 tentang manajemen ASN dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN itu sendiri. Kemudian sebagai acuan utama yaitu yang ada dari LAN, yaitu tentang pengembangan kompetensi PNS, ya di pasal 5, ya. Jadi seorang pegawai atau pejabat untuk mengembangkan kompetensinya, ya secara kepegawaian kita di bawah lembaga administrasi negara, ya. Tapi secara jabatan kita di bawah Menpan, gitu. Ada aturannya memang. Jadi dalam meningkatkan mutu dari seorang ASN sendiri ternyata tidak sendirian. Dari lintas departemen juga kita dukung, kita song-song. Oke. Kemudian tadi ada jaminan tadi ya, jaminan hari tua ya. Dan jaminan yang lain yaitu jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kesehatan melalui Askes ya. Anda sendiri sudah ikut menjadi anggota Askes. Karena CPNS baru, ya Anda segera menyesuaikan. Otomatis masuk. Ya. Ada lagi dapat tapera, yaitu kita ambil aja. Karena gajinya sudah dipotong, ya kita ambil aja. Gitu. Setidaknya kalau tidak untuk Anda sendiri, ya untuk nanti untuk keluarganya, untuk anaknya gitu. Ya. Karena itu nanti diambil, dipotong kita gaji dia sampai pensiun. Kemudian berikutnya ada jaminan berikutnya yaitu bantuan hukum. Ya, bantuan hukum secara internal dari departemen masing-masing, lembaga masing-masing, institusi masing-masing. Ya. Kemudian berikutnya itu ASN punya hak dan kewajiban. Ya, haknya apa? Bla 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 banyak. Kewajibannya apa ya? Ya, tentunya harus bisa melakukan tugas dengan baik, yaitu taat setia pada Pancasila dan Undang-Undang 45 dan seterusnya ya, dan menaati peraturan perundangan yang berlaku, ya, menjaga kesatuan ya, kebijakan pemerintah ya, dan seterusnya ya, bukan menjadi agen negara asing ya, itu ada pelanggaran itu ya, harus bisa mendukung menyokong kehidupan birokrasi kita. Artinya dalam melaksanakan tugas kedinasan Anda harus bertugas dengan sepenuh hati, dengan rasa pengaduan yang tinggi, dengan nilai kejujuran yang tinggi, punya rasa tanggung jawab dan punya kesadaran untuk berbuat, untuk memberi pelayanan yang baik dan lebih baik. Dan tentunya Anda harus siap ditempatkan di mana saja di wilayah Republik Indonesia. Ya, kalau menurut saya ya kalau masih muda, saya siap di mana saja. Nah, ya alhamdulillah saya kemarin di Jakarta muter sejauh Tengah. Tapi kalau boleh mestinya saya dipindah ke Irian dulu, baru ke Aceh, baru Kalimantan, baru ke Sulawesi, Sumatera ya, atau Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, mestinya gitu. Tapi saya kok di Jawa Tengah muter-muter aja ya. Akhirnya saya mau menghadapi pensiun, saya mendekati ibu kota provinsi ya. Saya cukup di Semarang ya. Kalau Anda, saya harapkan kalau masih muda ya harusnya berani. Entah itu wanita, entah itu pria ya. Itu tantangan. Teman saya ini ada di satu kantor ini. Ternyata penugasan pertama di Aceh.
penugasan kedua di mana? Timur, di Papua. Ketiga di Surabaya, keempat di Jawa Tengah, kelima di Semarang sini. Artinya memang sudah mau tahapan. Itu apa artinya? Kita lebih baik muda melalang buana daripada tua terlunta-lunta di negara di provinsi lain, ya. Ya. Kalau di sini kan sudah mendekati apa? Keluarga, ibaratnya mendekati liang lahat ya, liang kubur ya. Ya. Ya, kalau Anda punya paradigma lain ya monggo. Tapi kalau saya siap. Artinya pengalaman kerja itu ya penting, ya. Apa? Fungsinya apa? Agar kita bisa menyesuaikan keadaan gitu, ya. Katakanlah Mbak Meta Suryani, ya. Sekarang di mana Mbak Meta? Posisinya di mana? Tugasnya di mana Mbak Meta Suryani? Di Demak, Pak. Demak. Harus berani karena lebih pindah ke Cilacap, siap. Ya. Mbak Mita kebetulan asli orang Demak, asli orang Merenjen ya toh. Berani. Cilacap itu nomor 1 se-Jawa Tengah. Daerah yang makmur, yang subur. Kalau pengadilan agama ya pengadilan negeri ya pengadilan kelas 1, Mbak. Gitu. Karena jumlah peristiwanya itu banyak sekali, kasusnya banyak. Kebetulan wilayahnya luas, se-Jawa Tengah. Mestinya itu dibagi 2 itu. Wilayah timur Cilacap, wilayah barat itu Pahojean, Kabupaten itu loh. Gitu. Karena luas sekali, ya jadi daerah-daerahnya itu kadang-kadang untuk apa namanya turba, untuk galangan koordinasi ke daerah itu memakan waktu tinggi itu. Ya kadang untuk apa monitoring itu ya cukup 1 hari itu, ya berhari-hari ya itu. Kalau Anda di sana ya senang pengalaman. Ya syukur-syukur 3 tahun 5 tahun ya, nanti pindah lagi kemana Pekalongan, pindah lagi ke mana Solo, pindah lagi ke Magelang, pindah lagi ke Kudus atau Rembang, balik Demak lagi. Alhamdulillah mau pensiun lah. Itu namanya prestasi yang bagus. Ya. Saya kebetulan begitu. Kebetulan menghadapi hari tua, pensiun kurang berapa bulan, saya kembali ke makomnya, ya toh. Kembali ke habitatnya. Jadi enak, Mbak. Ya, ya toh. Nanti saya tinggal apa nyawang anak cucu ya, cucu-cucu kita ya toh. Tinggal newang Jawa Islam, ngopeni masjid ya, Mbak. Ngopeni yayasan gitu, ngopeni pesantren kan gitu, Mbak. Ya. Jadi Anda sendiri bisa usaha ya. Pesantren biar maju di daerahnya apa, walaupun dipindah kata Mbak Meta ya Suryani dipindah ke Cilacap nggak apa-apa, tetap merintis pesantren, pindah ke Tegal merintis, pindah ke Magelang merintis, sampai menjelang pensiun kurang 5 tahun atau 3 tahun Panjenengan jadi tokoh masyarakat yang disegani. Tahu-tahu nyalon bupati jadi bupati Demak kayak Mbak Endang gitu loh. Ya, siapa tahu itu kebetulan Mbak Endang itu teman saya Mbak Meta, teman sekolah itu. Kenal Mbak Endang ya? Mbak Endang yang mana ya, Pak? Mbak Endang jadi bupati Demak itu. Bu Esti ya, Pak? Sebelumnya itu Endang itu. Oh, saya nggak tahu. Sekarang yang baru itu. Terus Pak Tahirin Said, bupati Demak tahu nggak? nggak tahu, Pak. Saya kan pendatang di Demak. Enggak, minimal orang Demak paham, walaupun orang mana? Orang mana? Solo. Asli Solo ya? Solo, Pak. Ya nggak apa-apa, tahu. Ya, Pak Tahiri itu teman sekantor dengan saya, jajarnya sebelahan itu. Ya mejanya berjejer itu. Jadi Bupati Demak. Lah, kalau sudah itu kan sudah rahasia Tuhan itu. Rezekinya orang masing-masing yang rezekinya dewe itu ya. Ya, bisa jadi berbagai hal itu. Jadi Anda fokus di sini, setelah itu bisa melalang buana, bisa menjadi politisi, bisa menjadi birokrat gitu.
menjadi bupati, gubernur bisa, menjadi legislatif, ya, DPR dari tingkat 2, 1 maupun pusat, gitu. Tergantung Anda, gitu. Bisa jadi wali kota, gubernur, bahkan menteri sekalipun. Jadi orang-orang yang duduk di atas itu sebetulnya merangkak dari bawah, merangkak dari hal yang kecil, yang sederhana. Baik, kita teruskan ke materi. Gimana kan? Kita sampai jam berapa, Mbak Meta? Mbak Meta Suryani, pembicaraan pertama sampai jam 12 ya? Iya, Pak. 12.10. Oke. Terus kita berhenti 5 menit, terus nyambung lagi ya, biar yang rekam beda gitu ya. Oke, baik kita teruskan. Tadi masalah hak kewajiban ASN ya harus bagaimana. Kemudian kode etik yang dijalankan oleh ASN harus bagaimana. Ya, sebagai pelaksana kebijakan publik tentunya kita tahu posisi kita, yaitu menjaga martabat dan kehormatan ASN, yaitu tentunya kita memahami tentang kode etik, kode perilaku ASN yaitu bertugas secara jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi dan melaksanakan tugasnya dengan penuh hormat, penuh hikmat, cermat ya, hemat, disiplin ya, dan penuh arti ya. Artinya kalau kita hormat, menghormati sikap hormat, sopan ya, santun ya, dan tidak membuat celah, artinya kita sendiri berbuat harusnya yang secara wajar ya, atau secara sungguh-sungguh, tidak ada tekanan dari pihak manapun dan tidak ada sponsor dari siapapun ya. Kemudian dalam melaksanakan tugas itu sendiri ya tentunya apa yang diberikan oleh atasan langsung ya harus kita patuhi, harus kita laksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang ada ya. Apabila tidak sesuai tentunya kita bisa mensikapi dengan arif dan bijaksana. Kemudian dapat mengemas informasi ya. Apabila ini sifatnya publik, ya tentunya kita bisa memposisikan. Apabila sesuatu yang kurang pas, kita juga bisa menyaring, ya. Bisa menyaring informasi, ya. Utamanya di satuan tugas Anda bekerja, yaitu sesuai bidang tugasnya, sesuai status Anda, sesuai kapabilitas Anda, kemampuan atau kewenangan yang diberikan kepada Anda, ya di bidang tugas itu sendiri. Kemudian yang berikutnya yaitu dapat memberi kepuasan pada customer service kepada pelanggan. Tidak memberikan pelayanan yang asal-asalan atau menyesatkan atau memberikan informasi yang tidak pas atau memberikan informasi yang menjerumuskan atau informasi yang tidak benar. Ya. Nah ini kalau ada pegawai kayak gitu jelas pegawai yang tidak bermartabat, tidak bermoral. Ya. Karena pegawai yang kita harapkan ya tidak hanya pinter, yaitu bisa melaksanakan juga bermoral etik yang bagus, yang prima. Ya, jadi di sini butuh sikap moral yang santun, yang bagus, yang berkemajuan, yang berisi, yang berilmu, dan juga mampu dapat mengatasi konflik internal, ya konflik kepentingan dan konflik pribadi. Ya ini sangat berat manakala Anda sendiri tidak bisa mengatasi dengan sebaik-baiknya. Kemudian mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada dan tetap memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN itu sendiri. Dan juga dapat mengatasi berbagai masalah, tantangan, atau konflik atau sumber konflik. Artinya Anda bisa langsung mengatasi dengan bijaksana. Kemudian berikutnya dalam pelaksanaan kegiatan itu tentunya seorang ASN
ditentukan oleh berbagai hal, ya toh. Tidak asal bekerja, tidak asal naik jabatan, tidak asal naik pangkat atau naik kedudukan, tapi ada yang mengatur, ya toh. Mengatur sesuai dengan tujuan organisasi, sesuai dengan organisasi yang dikembangkan atau dibina atau didukung oleh organisasi yang lain. Di sini pemerintah betul-betul memperhatikan SDM yang dimiliki oleh institusi yang bersangkutan. Dalam ini oleh Mahkamah Agung. Maaf, minum sebentar. Oleh karena itu, dalam pengelolaan SDM yang ada pada organisasi itu, perlu adanya kesinambungan, perlu adanya kesetaraan agar tujuan organisasi dapat dilampaui, dapat dilalui, dapat dilaksanakan dengan baik. Sehingga kinerja kita betul-betul terukur, ya bisa dilihat, bisa dirasakan, dan bisa dimiliki oleh kita yang tentunya yang akan pengguna. Ya, tentunya di dalamnya para ASN diharapkan punya etos kerja yang tinggi, ya, mampu mengadaptasi, ya, dan menaikkan derajat budaya kinerja itu sendiri, budaya lokal wisdom, ya. Dan ASN itu sendiri tahu tentang etika, tentang disiplin, ya, dalam membina tata kerja di lingkungan kerja masing-masing. Sehingga diharapkan, ya, ASN mempunyai kontribusi yang baik, yang bagus, yang ideal, tentunya dilihat dari segi kualitas dan kuantitas. Untuk itu, dalam mengembangkan sistem merit system, ya, tentunya semua ASN harus punya kompetensi, harus punya model kinerja yang diharapkan. Anda kemarin sudah membuat EKIN, ya, kemudian dilaporkan melalui tugas harian, tugas dilaporkan secara triwulan, dan kita lihat di evaluasi kinerja kita, ya. Nah, untuk itu dalam merit system itu hal yang sangat dibutuhkan. Apa manfaatnya? Tentunya kita bisa mengetahui tentang prinsip-prinsip yang ada di ASN itu sendiri, di birokrasi pemerintah. Untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan organisasi pemerintah. Yaitu Anda mampu bisa mengaktualkan kompetensi akuntabilitas, ya, secara umum kompetensi berakhlak, ya. Jadi bisa menerapkan agar supaya visi dan misi masing-masing kementerian, lembaga, departemen bisa terpenuhi dengan baik, ya. Manfaat sistem merit yang dikembangkan oleh pemerintah yaitu adanya rasa keadilan atau keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai, ya. Ini sengaja dicanangkan oleh pemerintah agar kinerja ASN itu betul-betul tinggi, betul-betul bergairah, betul-betul optimal dalam melaksanakan keseharian di lapangan. Karena tanpa penghargaan itu sendiri, mereka itu bekerjanya mungkin cuma gue, atau mungkin kelokro, atau mungkin berbagai hal terprovokasi oleh pengaruh tertentu, sehingga mengakibatkan pegawai itu sendiri, ASN itu sendiri menjadi tidak jelas dalam bekerja, yaitu artinya bekerja semau gue, kalau nggak ditegur oleh pimpinan, kalau tidak diingatkan oleh teman rekan sekerja, ya, sekantor, ya, jadi bekerja tidak karuan, yaitu sering meninggalkan kantor atau sering mangkir, gitu, sering berbuat onar atau sering membuat sesuatu yang tidak jelas, ya, sehingga menjadi keresahan di lingkungan kantor. Dan untuk itu setelah diberi proporsi yang proporsional, yang seharusnya, yang semestinya, mereka itu dapat
meningkatkan kualitas dirinya dengan baik. Artinya dalam rangka untuk bisa meningkatkan dirinya, tentunya harapan-harapan yang diberikan waktu, diberikan ruang oleh birokrasi kita, Anda bisa memanfaatkan dengan baik. Sebentar, ada azan ya, mohon maaf, berhenti sebentar ya. Berhenti sebentar, nggih, Mbak Meta, Mas. Terdengar suara azan? Iya. Ini. Ya, Mas Miftahul Umam ya, mohon maaf ya. Baik, Pak.
Baik, mohon maaf. Tadi saya ke belakang, izin sebentar ya. Nggak apa-apa ya. Oke, kita teruskan. Oke. Oke. Tadi sampai mana? Kalau izin Bapak tadi sampai manfaat sistem merit Bapak Oh, terkait dengan menjamin keadilan dan ruang keterbukaan. penglihatan. Oke. Itu di manajemen ASN ya. Baik, kita beralih ke satunya lagi apa? Smart ASN aja ya. Smart ASN. Saya kira cukup itu. Kita ke Smart ASN. Baik. Untuk ke Smart ASN itu adanya apa? Kemauan untuk mengadopsi, ya, memahami, menjalankan tentang literasi digital ya, Smart ASN ya. Jadi nanti diharapkan para ASN kita mampu mengembangkan, menguasai, ya, menjalankan ya apa di era revolusi industri 4.0 itu Anda tidak gaptek, tidak setengah-setengah, apalagi menjauhi itu. Di sini diharapkan Anda mampu mengoperasikan alat mekanik, melakukan juga mampu bersiap digital dalam penuh tanggung jawab. Ya, di era revolusi digital Anda bisa menguasai segala bentuk model ya. Anda beruntung di zaman digital ya, di zaman milenial ini ya. Kalau dulu saya hitungannya hidup di zaman kolonial ya. Anda di zaman milenial. Jadi Anda diharapkan mampu apa berliterasi digital ya toh. Anda bisa apa bisa mencerna, memahami regulasi tentang digitalisasi birokrasi pemerintah, mampu apa membaca juga mengolah dan mengamalkan tentang kebijakan pemerintah dalam era digital ini yaitu. Jadi pemerintah digital yaitu ada dua, sebagai ASN ya sebagai yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan publik, Anda tahu tentang asas, aturan atau regulasi atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Kedua, Anda juga mampu mengendalikan ya sebagai fungsi alat pemerintah ya, berkat dan pelindung bangsa itu. Di era masyarakat digital itu sendiri ya toh tentunya ada aktivitas berdigitalian ya. Bagaimana Anda bisa mencermati ya di era kekinian, di era globalisasi, di era manajemen digital ini Anda tentunya punya perangkat-perangkat bantu yang bisa berbuat ya, bertindak ya atau berkehendak untuk memutar sesuatu yang akhirnya Anda sendiri bagian dari sistem pemerintahan yang setelah menggunakan digital itu sendiri ya. Anda kalau di secara pribadi punya apa HP, punya apa HP singkatannya apa, kata lain HP apa namanya apa Mas? HP apa Mas Eza? Punya perangkat Gimana Bapak? HP istilahnya apa?
punya HP. Gawai. Oh, Gawe punya. atau apa? HP, gawe atau apa? Istilah digital. Aku kali Mas Esyar orang paham, orang mudeng. Berdoa. Apa istilahnya apa? Saya lupa tadi, mau mengatakan lupa. Ya. Ini HP ya yang saya miliki ini ya. Ini mungkin ya. Ya orang ketok. Orang ketok ya. Ini penampakan ini ya. Saya pegang HP tapi enggak muncul di penampakan ini. Itu HP yang kita miliki ya Anda juga punya, itu merupakan bagian dari kehidupan. Ya, HP kalau ya, orang yang sudah beristri, itu istri pertama sebetulnya. Kalau sudah punya anak pertama ya. Karena apa? Zaman dulu dengan sekarang beda. Zaman kolonial seperti saya, tanpa HP tetap bisa hidup. Tapi kalau sekarang saya sudah zaman kekinian, zaman now, ya, zaman milenial, ya, namanya kurang. Ya. Kalau dulu mengamalkan nomor telepon ya minimal 20-30 masih hafal, Pak. Kalau Gus Dur sampai 100 ya. Nomor teleponnya Mbak Mita Suryani nomor berapa, Nurul Karisa berapa, ya Mas Umam berapa, ya Mbak Nurul Aini berapa, ngerti. Tapi kita mungkin sebatas ngapal mungkin 5 apa 10 apa 20. Ya, orang dulu itu hafal banget. Ya. Karena sudah kena virus digitalisasi, saya nggak paham ini. Ya, dulu sudah ada. Jadi HP ini, ya saya katakan ibarat keping bermuka dua ya. Bila kanan kiri itu tidak terpisahkan. Gitu. Ini ibaratnya dunia akhirat. Sisi ini sepi dunia, ini akhirat. Gitu. Ini bisa mengajak kebahagiaan, ini bisa sisi lain mengajak keburukan. Gitu. Ini mengajak yang bagus-bagus, ini mengajak yang maksiat ya, yang negatif, mungkin narkoba bisa ya, atau terus yang negatif lainnya apa? Mungkin seks bebas dan seterusnya, informasi negatif semua lah ya. Tapi yang pasti taklah ya kalau di umat Islam ya bisa untuk mengajak kebaikan, bisa untuk tadarus dan sebagainya ya, atau yang lain kita bisa nyetel untuk keburukan ya ini. Jadi kita dilihat kita punya HP, punya gawe ya, harus bisa memanfaatkan ya baik dengan benar. Oke. Berikutnya tadi masyarakat digital yaitu punya aktivasi digital secara baik dan benar, tentunya bisa menerang fungsi aplikasi, bisa kita manfaatkan, dan lebih utama lagi adanya penunjang yang utama jadinya, yaitu infrastruktur. Yaitu. Infrastruktur yang baik tentunya infrastruktur yang menunjang untuk kegiatan manusia itu sendiri. Ya. Kemarin ada infrastruktur yang kita rusak oleh pemerintah dicanangkan supaya mengakses semua di wilayah penjuru tanah air dengan adanya dibuat stasiun pemancar. Ya, itu yang kemarin menjadi topik untuk diskusi untuk tugas kelompok. Apa kemarin saya ingat siapa kemarin? Yaitu adanya korupsi yang dilakukan oleh Menteri siapa? John Platt itu. Kemarin kelompoknya siapa itu yang menyusun itu? Di kelompok ini ya ada ya? Gitu. Ya benar. Di kelompok ini ada nggak? Kalau dulu Menteri Penerangan, sekarang Menteri apa? Infocom, gitu. Jadi Menteri Infocom ketahuan, ya toh, korupsi sebesar 10,8 triliun, yaitu karena menyalahgunakan wewenang yaitu korupsi itu, padahal itu untuk membuat apa? Pemancar BTS, yaitu di wilayah timur itu, di Nusa Tenggara, di Papua, di Maluku dan sebagainya.
tapi ternyata dikorupsi dan sebetulnya menyebar sampai ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Nah itu kemarin ketahuan mengkorupsi. Ya, ini jadi masalah. Di kelompok ini ada ya kemarin ya? Ada nggak Mas Reza? Ada. Mas Reza, kelompok ini tugas Iya, kelompok Bapak. ada nggak kemarin? Bukan sepertinya, Bapak. Oh nggak ada, berarti di Iya. kelas lain berarti ya itu apa menyampaikan tentang apa korupsi tentang BTS itu tadi. Oke. Baik, itu ya itu tindakan yang enggak terpuji itu. Kemudian revolusi industri ya dapat meningkatkan ekonomi digital yang tinggi ya. Sekarang dengan adanya digitalisasi kehidupan ya kita serba cepat, serba mudah ya, serba aman gitu. Melalui apa? Ya sederhana saja. Kita ingin makan ya, pesan GoFood, ya, GoCar ya. Kita ingin pesan barang sesuatu melalui apa? GoGo, Agogo ya toh. Gitu. Semua serba Go ya toh. Melalui Shopee, ya. Melalui macam-macam namanya. Sampai aku rapal, saking bingungnya orang rapal malah. Ya. Itu serba cepat. Ya, sampai-sampai yang namanya kehidupan pasar, ya pasar modern namanya apa? Pasar modern namanya apa? Pasar raya gitu ya. Itu bangkrut karena adanya revolusi industri, karena adanya revolusi digital, digitalisasi ya toh. Kita cukup pesan barang sesuai kebutuhan, sesuai keinginan, sesuai harapan ya toh. Melalui apa? Pesan antar, bisa melalui COD, bisa melalui gateway dan sebagainya. Itu kita dapatkan. Mungkin ada sebagian ini teman-teman kita atau Mas Izar ternyata senang motor antik ya. Bagaimana untuk memenuhi? Ya nggak usah jauh-jauh, nggak usah jalan-jalan ke mall, ke toko-toko modern, cukup aja search cari ya. Oh butuh klakson, butuh remote, butuh apa ya, cepet aja. Paling tunggu 1 hari 2 hari jadi lagi. Jadi zaman keterbukaan, zaman kemudahan ini sangat dirasakan oleh kita ya. Tentunya kita bisa mengangkat dengan baik, dengan sungguh-sungguh ya. Itu karena ada teknologi penunjang ya. Tentunya di sini manusianya, SDM-nya harus kita upgrade juga ya, harus kita tingkatkan agar dalam menghadapi revolusi digital, SDM kita mampu ya bisa berbuat untuk itu, mampu untuk mengatasi, mampu mengendalikan ya. Oke, kemudian tentunya ada inovasi baru dalam revolusi digital itu, dalam ekonomi digital itu, yaitu mampu mengembangkan penelitian, riset atau inovasi yang ada di republik ini. Kemudian berikutnya yaitu tentang dalam penyelenggaraannya, dalam pelaksanaannya, kita mampu mengimplementasikan letter digital kepada kepentingan publik. Anda sebagai ASN tentunya bisa menerapkan kebutuhan apa yang kita tingkatkan, kebutuhan apa yang kita jalankan itu. Tentunya harus mempunyai kemampuan, ya, skill gitu. Di sini seorang ASN harus memiliki digital skill, digital culture, digital etik, dan digital safety. Gitu. Keempat komponen ini harus dimiliki oleh ASN agar supaya dalam menjalankan birokrasi pemerintah di lingkup kerja Anda mampu mengatasi dengan baik, dengan cepat, dengan tepat. Gitu. Di sini digital skill yaitu kemampuan untuk mengetahui, memahami, dan
menggunakan perangkat keras atau beranti lunak, TIK, serta sistem operasi digital. Tidak hanya memiliki, tapi mampu menjalankan, ya, dalam rangka untuk menjalankan kehidupan sehari-hari, utamanya dalam rangka pelayanan publik di birokrasi pemerintah. Kemudian berikutnya yaitu digital culture, yaitu mempunyai kemampuan untuk membaca, ya, kalau orang Islam ikra, membaca situasi, membaca harapan, membaca kondisi yang ada, ya, menguraikan apa yang ada, ya, atau membiarkan sesuatu agar mereka punya keahlian, atau memeriksa atau melihat sesuatu, ya, bagaimana itu baik atau benar atau buruk atau gimana itu, dan mampu membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, ya, sebagaimana kemarin saya katakan, mampu mengejawantahkan, mengimplementasikan PBNU, ya, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 45, ya. Nah, jadi digital culture yang kita kembangkan sesuai dengan PBNU. Kemudian digital etik, yaitu kemampuan untuk menyadari atau menjadi ibrah, menjadi contoh, atau menyesuaikan diri, ya, atau merasionalkan atau mempertimbangkan dan mengembangkan tata kelola etika digital, yaitu dalam kehidupan sehari-hari. Artinya kita mungkin menerima pesanan melalui media sosial, baik melalui WA, melalui Instagram, melalui Facebook, melalui TikTok, melalui Twitter, dan seterusnya. Itu kita bisa diharapkan bisa memilah, memilih, dan menetapkan. Apabila itu menyangkut hal yang baik, yang benar, tentunya kita bisa mendukung. Dan sebaliknya, apabila itu berita yang tidak pas, hoax, atau ujaran kebencian, tentunya kita bisa memilih, ya, memilah, ya, menentukan, wah ini enggak benar. Jangan malah menge-share, menindaklanjuti, melaporkan, atau mewartakan, memberitakan. Jadi sebagai ASN harus bijak dalam berbuat. Kemudian digital safety, yaitu kemampuan untuk mengenali, ya, mempolakan, menerapkan, dan menganalisa, membimbing, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital. Ya, artinya kita bisa merawat, melindungi. Wah, ini bukan ranahnya saya. Wah, ini ranahnya pimpinan. Wah, ini ranahnya script. Ya, harus kita amankan, bukan mengumbar, bukan menge-share yang tidak-tidak. Ya, ini nanti ASN yang berbuat tidak semestinya tentunya kena semprit pelanggaran, ya. Oke. Kemudian, ya, berikutnya yaitu kita harus cakap dalam media digital, gitu. Artinya kita harus empan papan, ya. Bagaimana seharusnya dijalankan, bagaimana tidak, dan seterusnya, gitu. Yaitu kita bisa menentukan posisi, ya, dapat mengembangkan sesuatu yang sudah seharusnya kita kembangkan, harus kita jalankan. Kalau memang harus kita amankan, harus kita lindungi, harus kita sikapi dengan bijak, ya, tentunya begitu. Bukan malah kita mengobar sesuatu yang tidak jelas arahnya. Ya, di sini Anda diharapkan dapat bergerak digital secara kognitif, afektif, konatif, atau behavior. Ya. Semuanya itu dalam rangka untuk mengamankan bermedia digital. Tentunya budaya digital yang ada di masing-masing satker beda-beda, tergantung situasi, kondisi yang ada,
tergantung sifat dari pelayanan publik ya, di masyarakat. Oke, dari kami mungkin beberapa gambaran tentang itu. Mungkin ada yang perlu bertanya atau tanya jawab. Jadi di era digital ini sebetulnya Anda itu diberi kemudahan, gitu. So, Anda bekerja aja gampang kok. Ini nggak mudeng, ya. Bagaimana membuat metrik, bagaimana membuat neraca, ya. Bagaimana membuat sistem laporan yang bagus. Apalagi dengan adanya ChatGPT, dengan adanya AI ya, artificial intelligence ya. Semua super mudah. Baik menyangkut pemberitaan, menyangkut pola pembinaan, menyangkut segi keamanan dan seterusnya ya. Dan Anda menggunakan Fajr itu bisa berbagai model, berbagai cara. Dari cara penggunaan mesin pencari informasi atau cara menggunakan mesin pencari informasi bagaimana ya, kemudian menggunakan sendiri kayak apa dan seterusnya. Anda insya Allah Anda sudah pernah berbuat dan cepat gitu. Apalagi seperti sekarang peningkatan ilmu sekolah sekarang itu mudah daripada dulu. Sekarang gurunya ya instrukturnya video suaranya belum rampung, Anda sendiri sudah mencari padanan masalah itu atau sudah mencari kasus manakala akan dilontarkan oleh seorang guru, dosen atau dasar Anda dengan cepat ya ini di kampus gitu. Saya mengajar ternyata para mahasiswa itu cerdas-cerdas. Nah, oleh karena itu saya juga ya punya pengalaman bagaimana supaya Pak mahasiswa itu betul-betul belajar. Karena apa? Saya yakin para mahasiswa itu belajar instan. Ya. Agar supaya belajar itu sungguh-sungguh, saya kalau memberi tugas PR, suruh tertulis. Tidak mau diketik. Ya. Diketik kan copy paste selesai. Kalau diketik berarti mereka belajar. Minimal ada literasinya, ada buku, petunjuk, ada modulnya. Kedua, ada langkah-langkah yang diterapkan. Ketiga, ada solusinya. Nah, dari situ saya bisa membaca hasil kerjaan melalui membaca tulisan Anda itu, tulisan Anda di situ. Jadi runtut enggak, ya, polanya kayak apa dan seterusnya. Ya. Jadi saya belajar ilmu kriminologi hukum itu. Manakala para mahasiswa itu ternyata tidak bekerjanya ya belajarnya tidak measurable, tidak terukur. Semua gue serba instan. Nah, saya malah berbalik menggunakan pola lama ya, pola klasik ya, pola jadul ya. Nggak apa-apa. Tapi ternyata bisa terserap ya, terpola dengan baik. Oke, saya sampai jam berapa ini? Jam 12 ya, Mas Eza? 12.45 Bapak. Kalau sesuai durasi 12.45. 12.45? Oh gitu? 12.45 terus maju lagi? Enggak, kan ada istirahat terus mulai lagi jam berapa? Ya kalau sesuai dengan ini berarti sampai jam 12 Bapak. Kemudian istirahat durasinya 1 jam. Kemudian dilanjut lagi jam 1 hingga 12.45. Itu menurut Anda. Oke, kalau di 13.45 kalau di Kolajar. Berarti Oke. ini selesai jam 12, kita istirahat Oke. 3 menit. 1 jam. Ya, enggak, Oke. kita Oh, terus kita mulai lagi sampai jam 1 itu ya, 13 itu ya. 13. oke. Baik. Nah, ya. Setelah itu jam 1 saya ngajar di Kumham itu ya. Biar semua terpenuhi ya. Jadi istirahat kita padatkan. Setuju ya? Ngerti nggih? Oke. Oke, untuk itu kita istirahat dulu ya. Setelah itu di close down semua, nanti masuk lagi
di channel yang sama, di link yang sama. Gitu nggih. Sampai jam 1 kurang seperempat. Ngoten nggih. Karena nanti jam 1 saya di institusi lain di Kumham. Ngoten nggih. Baik, kita akhiri dulu di sini. Ada yang bertanya enggak? Cukup? Oke, cukup. Nggih, matur nuwun. Kita akhiri ya sekitar 5 menit. Nanti kita masuk lagi. Nggih, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bapak. Terima kasih, Pak. Di live ya.